Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Mari berapapun kita yang hadir, kita mau beribadah kepada Tuhan, bahwa segenap kehidupan kita mau berbakti sama Tuhan. Sebelum kita mulai, sama-sama tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau siang hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Penyertaan, perlindungan Tuhan sepanjang minggu kami alami, kami rasakan ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini kami rindu membawa segenap kehidupan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami rindu dijamah, diubahkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah siang hari ini ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami siang ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bawa segenap kehidupan kita. Kita mau memuji menyembah Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bila ku buka mata, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mau jadi penyembah-Mu Tuhan. Oh,
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, katakan lagi, ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami rindu menjadi penyembah-Mu, penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mari ya Bapa, jamah kami pagi hari ini, siang ini ya Tuhan. Kami rindu dibentuk Tuhan terus jadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih, kami sekarang rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak lebih lagi bagi nama Yesus, karena kami tahu Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih jabat tangan dulu kanan kiri muka belakang, kasih tahu Tuhan Yesus baik bagimu. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang rindu bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangan bersama. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama mengangkat suara bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari semuanya mengangkat suara, angkat hati bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari semua bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh
kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Jemaat saja sama-sama. Sekarang nyanyikan, Dia kuat, penuh kuasa, amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekali lagi, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Saat kita bernyanyi memuji Tuhan, kita akan terima sukacita. Amin. Terima sukacita surga bagi kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Biarlah kita semua menerima sukacita surga itu. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya, sama-sama semuanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan, Kau berikan sukacita surga bagi kami umat-Mu. Mari bersama melambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya.
hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi lebih semangat saudara. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sekali lagi sukacita surga nyata. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yes. Sukacita surga itu bukan berarti nggak ada badai, benar saudara? Tapi kita bisa bersukacita di tengah badai, itulah sukacita surga. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Namun sebelumnya kita mau satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pada hari ini kami datang di tempat-Mu untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami, setiap musim dalam kehidupan kami yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya bermaksud baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Biar sukacita itu tetap hidup di dalam kami sampai selama-lamanya. Saat sebentar Tuhan kami akan masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Tapi lebih lagi Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik yang boleh kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati dan ikhlas Tuhan Yesus kami memberikan biar berbuah berlimpah sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan ibadah ini sampai pada akhirnya nanti, biar kiranya roh-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala yang terjadi, segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Mari sama-sama bangkit berdiri kembali di hadirat Tuhan. Apapun masalah kita percaya masih ada mujizat. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu Kau sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Segala yang terjadi, segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan
yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya. Mari jemaat, yang percaya mujizat masih ada bagi kita, angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Benar Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tetap percaya Yesus bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan masih berikan kami kesempatan Tuhan di sepanjang ibadah kami, pertengahan ibadah kami ini. Kami akan menyiapkan hati kami Tuhan. Kami akan mempersiapkan jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu dapat bertumbuh, subur dan berbuah dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Kami percayakan Tuhan bahwa Tuhan akan menopang, bahwa Tuhan akan memberikan kebijaksanaan, hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dan kepada kami jemaatnya Tuhan Yesus. Sebelum itu Tuhan, kami berdoa juga untuk tempat ini Yesus. Kami berdoa buat setiap hal-hal buruk, hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami, hal-hal yang mengganggu setiap pikiran kami Tuhan, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pagari Tuhan rumah-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kau lindungi setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa dapat fokus mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan pada hari ini, mari kita baca dulu dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 36 dan 37. Kita akan belajar dari satu pribadi yang bernama Barnabas. Ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sudah banyak tokoh yang selalu diingat oleh banyak orang, misalnya Rasul Paulus, Rasul Petrus, Yohanes, dan juga di dalam perjanjian lama orang pasti sangat mengenal Daud, Bapak Abraham, Yusuf, Musa, dan sebagainya. Tetapi tentang Barnabas ini tidak begitu dikenal
dia tidak terkenal. Tetapi kita melihat bahwa melalui kehidupannya dia sangat berpengaruh ya. Sangat menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja yang mula-mula. Padahal dia bukan penulis kitab. Ya, hampir-hampir kita tidak mengenal dia pernah melayani dengan satu mujizat. Tetapi seorang teolog bernama John Stott berkata, humanly speaking, there would have been no Paul without Barnabas. Jadi secara manusia dapat dikatakan bahwa kita tidak akan mengenal Rasul Paulus sebagaimana yang kita kenal dalam perjanjian baru itu tanpa peran dari seorang yang bernama Barnabas. Barnabas adalah seorang biasa. Bahkan namanya baru muncul di pasal 4. Pasti dia tergolong orang yang percaya, kemudian dia setia beribadah, dan dia saudara penuh dengan Roh Kudus. Lalu ketika para rasul mengetahui pribadi Barnabas ini yang bernama Yusuf, para rasul memberi nama baru kepadanya, yaitu dinamakan dengan Barnabas. Artinya sebagai anak penghiburan. Bar itu anak saudara ya, anak yang selalu memberi dorongan, yang selalu menguatkan orang lain. Dan nama ini diberikan biasanya sesuai dengan karakter atau keadaan orang itu. Misalnya seorang yang bernama Sutejo begitu. Tapi kemudian orang lebih mengenal dia sebagai Gunawan. Ya, karena dia itu gundul tapi menawan gitu ya. Ketimbang namanya Sutejo. Nah, seperti itulah Yusuf ini lebih dikenal kemudian sebagai Barnabas. Karena memang menggambarkan karakter dan pribadinya seperti itu. Nah, Barnabas ini dari ayat yang sedikit tadi kita kenal bahwa dia adalah dari suku Lewi. Ini menggambarkan bahwa ya dia mempunyai background, latar belakang kehidupan rohani dan pelayanan yang sangat kuat. Orang Lewi itu mempunyai tugas melayani di rumah Allah. Saudara, dan kemudian dikatakan bahwa dia tidak tinggal di Yerusalem, tetapi dia berasal dari Siprus. Siprus itu menggambarkan bahwa dia adalah orang Yahudi diaspora. Dia memang orang Yahudi, tetapi dia hidup di perantauan, jauh dari Yerusalem. Jadi selain dia sebagai orang Yahudi, pasti dia mengenal agama Yahudi, dia mengenal tradisi Yahudi, dia tahu bahasa Ibrani, bahasa Aram, tapi sebagai orang yang hidup di Siprus, yang hidup di lingkungan multikultural, ya di pemerintahan Romawi dan kebudayaan Yunani, maka saudara dia rupanya Tuhan sudah siapkan latar belakang kehidupan seseorang untuk pelayanan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Allah sering mempersiapkan para pelayannya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan jauh sebelum orang itu menyadari panggilan Tuhan. Saya dulu adalah seorang guru ya. Kemudian saya sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan.
Dan saya tidak menduga bahwa saya pada suatu ketika dipercaya menjadi kepala sekolah Alkitab ya. Yang dulu saya punya cita-cita untuk menjadi kepala sekolah ya. Tapi justru Tuhan kasih jadi kepala sekolah. Sekolah tinggi ya, STTAB ya. STAB, Sekolah Tinggi Alkitab Batu. Ini suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan ya kepada saya. Artinya sesuai dengan background saya ya. Nah, seorang Barnabas ini di dalam Kisah 11 ayat 24 selanjutnya dikatakan di sana ia adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Jarang sekali di dalam Alkitab diberikan kepada seseorang pujian yang spektakuler ini ya. Ini diberikan kepada Barnabas. Seorang yang penuh Roh Kudus. Dia tidak dikenal karena gelar akademiknya. Dia tidak dikenal melalui kekayaannya atau jabatannya, tetapi dia seorang yang penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus itu tidak lepas dari orang yang berkarakter Kristus, yang mempunyai hikmat dari Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus dan pelayanannya disertai kuasa. Orang yang penuh Roh Kudus itu selalu peka terhadap suara Tuhan ya dan kehendak Tuhan. Dan biasanya orang yang penuh Roh Kudus itu penuh dengan kasih Allah. Penuh iman, Barnabas dikatakan sebagai orang yang penuh iman, nomor satu dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan percaya begitu saja. Tapi dia percaya kepada firman Allah. Dia percaya kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan dia percaya kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia percaya bahwa Tuhan sudah memberikan ya kesanggupan, kemampuan, potensi, talenta dalam kehidupannya. Begitu juga di dalam kehidupan orang-orang percaya yang bersama-sama dia di dalam gereja pada waktu itu. Nah, Barnabas karakter yang sangat menonjol adalah dikatakan sebagai orang baik. Orang baik yang selalu membangun orang lain. Orang baik yang selalu kalau dia berhubungan dengan orang lain itu menjadi lebih baik. Saudara, ya dia bukan seperti seseorang yang kalau berhubungan dengan orang lain membuat orang lain itu marah, membuat orang lain itu jengkel, ya, membuat orang lain itu sakit hati. Tetapi Barnabas selalu menjadi berkat ya bagi orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 37 tadi ayat yang kita membaca, ia menjual ladang miliknya. Lalu dia membawa hasil penjualannya itu dia berikan kepada gereja, dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, dia berikan kepada para rasul. Ya, dia lakukan itu bukan karena dipaksa. Dia lakukan ini bukan karena pamer. Bukan karena supaya dipuji orang. Tetapi memang dia lakukan
dengan sukarela, dengan ikhlas, bahkan dengan sukacita. Karena itu memang sifatnya. Dia mempunyai sifat suka memberi. Yang seringkali orang mengatakan sifat murah hati. Orang yang murah hati ini sebenarnya adalah orang yang sangat merasakan ya dan menghayati betapa Allah yang dia kenal, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang telah memberikan. Saudara, bukan hanya keselamatan, juga hidupnya yang semua apa yang ada padanya, semua adalah pemberian daripada Tuhan. Semua adalah anugerah daripada Tuhan. Hati yang murah hati ini adalah bukti daripada seseorang yang telah mengalami anugerah Tuhan. Bahkan anugerah Tuhan yang membebaskan dirinya, saudara, dari sifat mementingkan diri sendiri, tetapi mempunyai sifat sebagai pemberi. Karena Allah adalah Allah yang suka memberi. Saudara, ketika saya melayani di suatu daerah ya karena tugas dari Majelis Pusat untuk memimpin musyawarah kerja daerah. Saya, saudara, ketemu dengan teman saya. Teman saya ini ya yang gundul itu cukup kaya, saudara. Tapi saya tidak tertarik dengan kekayaannya. Tapi kepada kemurahan hatinya. Ya, dia bilang kepada teman-temannya yang lain, ayo ini kita makan. Jarang ini kita makan sama Pak Adi ini. Ayo pesen makan yang enak-enak. Dia panggil saudara kepada pelayan. Kamu punya makan enak apa ini? Ya sudah keluarkan saja semua. Lalu dia bilang sama teman-teman yang lain, jangan takut ya, nanti kali ini saya yang bayar semuanya ini. Ya. Saya merasa teman saya ini bukan hanya mengajak makan kepada saya, bukan cuma memberi makan kepada saya, tetapi dia melayani saya dengan saya merasakan dia orang yang murah hati. Ya. Biasanya kalau orang pelit itu bakso, ya, separuh, atau saudara, ya hanya membelikan makanan sak mangkok, ya itu pun sepertinya nggak rela begitu, saudara, ya. Tapi ini dengan senang hati, ya, dengan murah hati, itu pun saya masih ditawari. Dia panggil om sama saya, om masih apa saja, pesen aja om, ya. Mumpung kita ketemu ini, itu saudara. Puji Tuhan. Nah saudara, karakter Barnabas ini sebagai orang baik tadi dan yang sangat menonjol adalah sifat murah hatinya, ya. Nah, selain itu Barnabas memang dia tidak dikenal karena khotbahnya disertai mujizat tanda heran seperti Petrus begitu misalnya, ya. Bahkan kita tidak membaca seorang yang didoakan dan disembuhkannya. Tetapi dia adalah orang yang selalu membangun orang lain. Yang selalu berdampak positif terhadap orang lain, ya. Nah, saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpedulian begitu ya, pada saat ini Barnabas adalah satu pribadi yang selalu memberi harapan. Selain itu dia adalah orang yang rendah hati. Kita membaca di dalam firman Tuhan, pertama yang disebut itu Barnabas lebih dahulu. Barnabas lalu Paulus, ya. Barnabas dan Paulus. Tapi kemudian di belakang hari Paulus itu lebih terkenal dari Barnabas.
Dia menjadi rasul yang lebih besar daripada Barnabas. Dan kemudian tidak lagi disebut Barnabas dan Paulus, tetapi disebut Paulus dan Barnabas. Ya. Tetapi Paulus merasa tidak tersinggung. Barnabas merasa tidak rugi. Barnabas tidak merasa iri hati. Ya. Barnabas had the rare ability to rejoice when others surpass him. Barnabas ini adalah seorang yang mempunyai sifat yang langka. Yaitu ketika orang lain mendahului dirinya, dia tidak sakit hati, dia tidak marah, dia tidak merasa rugi. Tapi malah dia tetap bersuka cita. Ya, saudara, banyak orang tidak rela kalau orang itu melebihi dirinya. Saya pernah jalan-jalan di satu kota ya, di Indonesia ini. Ada sopir angkot itu kalau menurunkan penumpang itu nggak mau minggir, ya. Dia tetap di tengah. Loh, kenapa sopir angkot itu kok berhenti nurunin penumpang atau dia nyamperin penumpang tetap saudara berhentinya di tengah? Oh, itu karena dia tidak mau kendaraan angkot yang lain mendahului dia, gitu ya. Banyak orang saudara tidak rela, tidak mau orang lain mendahului dirinya, bahkan cenderung kemudian menjadi penghalang. Ya, dia melakukan bukan hanya penolakan, tapi menghalangi orang lain untuk maju. Nah, Barnabas ini tidak demikian. Ya, Barnabas ini justru dia mau supaya orang lain maju, orang lain berhasil sekalipun melebihi dirinya sendiri. Suatu kali dia pernah menerima Paulus ketika orang lain masih meragukannya. Dia menerima dan memulihkan kehidupan seorang bernama Markus yang gagal dalam pelayanan. Akhirnya berhasil. Kemudian dia menggembalakan jemaat di Antioquia yang akhirnya berkembang menjadi gereja besar, ya, menjadi pusat daripada penginjilan dunia Antioquia itu. Dan dia yang datang kepada Rasul Paulus ketika Rasul Paulus tidak ada pelayanan untuk melayani bersama-sama dengan Barnabas ini. Ya, Barnabas adalah model seorang pemimpin, model seorang percaya yang membangun orang lain, yang menjadi jemaat, yang menjadi jembatan bagi orang lain, yang menghubungkan ya kepada pelayanan, kepada jalan, yang orang lain supaya sukses, yang menguatkan, yang memulihkan, dan mempersiapkan orang lain untuk melayani kepada Tuhan. Haleluya. Dulu sudah saya sakit-sakitan, akhirnya saya mau berhenti melayani, ya. Jadi saya pulang ke rumah. Saya sudah selesai kelas 2, saya pikir wah jadi hamba Tuhan itu mesti punya fisik yang sehat, ya. Saya sakit-sakitan ini nggak cocok, ya. Nah, sudah, saya nanti cari kerjaan lain saja gitu. Ketika saya beberapa lamanya di rumah, ada seorang yang mendengar saya, saudara, ya. Lalu datang dia merekrut saya, lalu dia menawari saya pelayanan ya di Tinoyo. Itu
Sekalipun dia adalah tante saya sendiri ya. Dia tidak mau saya akhirnya meninggalkan pelayanan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 dan 27 di sana dikatakan ketika Rasul Paulus bertobat, semua murid ya, semua orang percaya bahkan para rasul pun meragukan kesungguh-sungguhan Rasul Paulus. Bahkan banyak yang takut. Paulus kan sebelumnya namanya Saulus itu kan penganiaya gereja. Menangkap orang Kristen, dimasukkan dalam penjara dan menganiaya orang Kristen. Stefanus yang dilempari batu sampai mati di bawah pengawasan dan komando daripada Saulus yang kemudian bernama Paulus. Jadi bagi gereja saat itu Paulus ini adalah seorang teroris, ya. Musuh daripada gereja. Makanya ketika dia bertobat banyak orang nggak percaya. Tapi ketika banyak orang meragukan Paulus ini, ya, Saulus yang kemudian namanya Paulus, Barnabaslah yang pertama kali menerima dia, saudara. Dan membawanya kepada rasul-rasul, meyakinkan bahwa Saulus yang kemudian bernama Paulus itu sungguh-sungguh telah terima Tuhan. Kenapa demikian? Barnabas melihat potensi besar di balik masa lalu seseorang. Mungkin para rasul dan orang-orang lain lupa bahwa Saulus atau Rasul Paulus ini adalah ahli Taurat. Dia adalah sekalipun masih muda, salah satu anggota dari Sanhedrin. Majelis tua-tua Israel yang sangat berpengaruh. Ya, dia adalah ahli tafsir, ahli kitab perjanjian lama saat itu. Dan lainnya itu dia adalah ahli hukum Taurat. Dan di dalam hal agama Yahudi dia sangat menonjol. Nah mungkin dalam pikirannya Barnabas, ya Paulus ini orang pintar, orang pandai. Yang kalau potensinya dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai saksi Tuhan, pasti akan dipakai Tuhan luar biasa ya. Orang seperti Saulus yang kemudian namanya Paulus itu pasti akan menjadi orang yang berguna bagi gereja. Puji Tuhan ya. Di jemaat Antioquia ketika dia ditempatkan di sana, justru lewat pelayanannya jemaat Antioquia berkembang ya, bertumbuh menjadi pusat misi dunia pada saat itu. Ada orang yang diberi kepercayaan melayani suatu jemaat dari 30, kemudian 1 tahun menjadi 20, 1 tahun lagi menjadi 10, tahun berikutnya habis ya. Tapi Barnabas ini dari sedikit jemaat bertumbuh, jemaat menjadi banyak. Nah akhirnya jemaat Antioquia ini menjadi jemaat yang terkenal. Jemaat yang sangat kuat, saudara. Dan dialah yang datang mencari Paulus di Tarsus. Ya, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 dan 26. Dan mengajak Rasul Paulus untuk melayani bersama-sama dengan dia. Dari situ kemudian Rasul Paulus ini justru berkembang pesat pelayanannya. Melebihi pelayanan daripada Barnabas sendiri. Nah saudara ya, the greatest leaders are not those who get the followers. Pemimpin yang besar itu bukannya orang yang mengumpulkan
orang banyak, saudara, ya. But those who develop leaders. But who develop other leaders. Tapi orang lain yang membangun pemimpin lain sekalipun orang yang dipimpinnya itu kelak kemudian menjadi orang yang lebih besar daripada dirinya. Itulah Barnabas, saudara. Seorang yang justru mengembangkan pemimpin lain berkembang lebih besar daripada dirinya. Di ayat yang lain menunjukkan kepada kita bagaimana Barnabas ini memulihkan pelayanan seseorang yang gagal, ya. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 36 dan 39. Ya, tadinya Barnabas ini melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus dan mempunyai pengerja yang namanya Markus, ya. Markus ini sekolah Alkitab di Batu, kemudian praktek ikut pelayanan Barnabas dan Saulus ini. Lalu karena Markus ini ya masih muda, saudara, ya, suka pacaran, gonta-ganti pacar atau gak disiplin, saudara, ya. Gak pernah ikut doa puasa, gak mau belajar. Nah, seperti itu. Kemudian Paulus menilai, Paulus kan orangnya tegas, ya kan. Didikannya Taurat, ya, jadi tegas, saudara. Jadi Paulus merasa bahwa, wah, kamu ini, aku enggak mau kamu jadi pengerja ikut aku lagi. Sudah. Lalu Rasul Paulus memecat, ya, istilahnya. Mengusir si Markus ini untuk tidak lagi bersama-sama dengan dia. Tapi kemudian barangkali si Markus ini sadar, ya, masih ingin melayani. Lalu dia datang kepada Barnabas, Om Bar, ya, Om Barnabas, ya, Om Bar, aku masih ingin melayani, aku bertobat, aku mau memperbaiki diri lagi, berilah aku kesempatan. Ya sudah kalau begitu, ya. Lalu Barnabas ini memberi kesempatan kedua kepadanya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ternyata Barnabas tidak salah. Dia berhasil membina Markus ini, yang kemudian Markus ini menjadi asisten pribadi dari Rasul Petrus yang menuliskan surat Petrus. Ya, jadi Rasul Petrus yang mengucapkan kalimat-kalimatnya itu Markus yang menuliskan. Dan Markus sendiri kemudian menjadi penulis Injil Markus. Saudara, yang ada pada kita sampai sekarang. Kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Rasul Paulus sendiri berkata kepada Timotius, bawalah Markus kemari. Loh, dulu Om sudah enggak mau sama dia. Iya dulu, tapi saya lihat dia sudah berubah, ya. Karena pelayanannya penting bagiku. Saudara, seorang yang oleh Rasul dibilang pelayanannya penting. Penulis Injil Markus dan surat Petrus. Ternyata dia adalah orang yang pernah gagal. Tetapi ada seorang yang memberi kesempatan kedua kepadanya. Saudara, di dalam gereja banyak tokoh-tokoh penting. Orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa ternyata pernah gagal. Tetapi saudara, ada orang lain yang memberikan kesempatan kedua dan sebagainya, ya. Nah, Barnabas memang Alkitab tidak mencatat khotbahnya yang luar biasa. Pelayanannya yang disertai mujizat dan kuasa.
Dan tidak ada surat yang ditulisnya. Namun dia meninggalkan warisan hidup melalui orang-orang yang dia bangun. Saudara ya, Rasul Paulus menjadi rasul yang besar bagi bangsa-bangsa lain, tidak lepas dari pengaruh Barnabas. Ya, coba saudara kalau Barnabas tidak mengajaknya dalam pelayanan. Kita tidak kenal Barnabas seperti yang kita kenal, yang dicatat dalam Alkitab. Di dalam perjanjian baru ada 27 kitab. Ya, 14 kitab adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Markus sendiri adalah penulis dari Injil Markus. Gereja Antioquia bertumbuh menjadi gereja yang besar, pusat misi dunia yang pertama. Ya, dan Alkitab sendiri mengatakan dia adalah orang yang penuh Roh Kudus, dia orang baik, penuh iman, dan sejumlah besar dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu saudara-saudara ya, kita semua orang-orang yang penuh Roh Kudus, jadi orang-orang yang baik. Seperti Barnabas ini dan bisa membawa orang lain ya. Bisa membawa banyak orang mengenal kepada Tuhan. Pengaruh terbesar untuk pertumbuhan gereja adalah melalui kehidupan yang membangun orang lain. Ya, sentuhan-sentuhan kasih, sentuhan-sentuhan kesabaran, sentuhan-sentuhan kemurahan hati yang memberkati orang lain. Saudara, dari kehidupan Barnabas ini kita bisa belajar tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang murah hati, yang suka memberi. Orang Kristen yang kaya banyak, saudara ya. Saya kenal orang-orang Kristen, pengusaha-pengusaha kaya raya, itu banyak sekali di mana-mana. Tetapi apakah orang Kristen yang kaya itu juga menjadi orang Kristen yang murah hati? Itu lain lagi ya. Dan orang yang murah hati itu bukan monopoli orang-orang kaya. Saudara, sekalipun orang hidup sederhana tetapi mempunyai sifat suka memberi. Menjadi orang yang selalu menguatkan orang lain. Menjadi orang yang bisa melihat potensi orang lain. Dan memberi kesempatan kedua. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Untuk maju. Untuk bertumbuh. Bukan menjadi orang yang justru menghalangi kemajuan orang lain. Dan sebagaimana Barnabas rela ya menjadi orang kedua ya, menjadi orang yang berada di belakang orang lain yang pernah dia tolong. Saudara, puji Tuhan. Saya berdoa supaya pengerja-pengerja di tempat ini, saudara, saya akan sedih kalau mereka itu berada di bawah saya ya. Tapi saya berdoa, saya katakan pada mereka ya, kamu nanti kalau ikut sama setialah melayani Tuhan. Suatu ketika kamu akan menjadi orang-orang yang lebih hebat dari saya. Orang-orang yang lebih luar biasa daripada saya. Orang-orang yang lebih besar daripada saya. Ya, menjadi orang yang lebih tinggi daripada saya. Lalu ada salah satu pengerja bilang, lah kalau majelis pusat yang lebih tinggi lagi apa ya? Ya majelis dunia lah ya. Enggak ada yang mustahil. Paling tidak kamu akan punya gereja, ini kan 5 kali. Ya 2 kali lipatnya ya. Punya jemaat 10 kali ibadah, itu baru luar biasa.
Nah, karakter Barnabas, dia adalah orang baik, yang murah hati, penuh Roh Kudus dan iman. Dia membangun pemimpin lain. Dia adalah orang rendah hati. Semuanya dilakukan adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, gereja pada saat ini lebih banyak membutuhkan Barnabasnya. The church desperately needs more Barnabases. People who believe in others before they believe in themselves. Gereja sangat membutuhkan lebih banyak Barnabas. Orang-orang yang percaya kepada orang lain bahkan sebelum orang itu percaya kepada dirinya sendiri. Haleluya. Tuhan memberkati. Ayo, next. Kok lambat banget. Happy Sunday, saudara ya. Ini ketika saya mengambil foto di depannya Menara Eiffel di Paris ya. Tapi sebetulnya saya cuman ke Belanda, tapi ada anak Tuhan yang menikah dengan orang dari Tanggulangin di situ yang mau mengantar saya keliling Eropa ya. Antara lain ke Paris ini. Saya bukan pesiar ya, kalau pesiar itu mahal sekali ya. Tapi saya diundang untuk melayani acara pasca orang-orang Kristen se-Eropa yang diadakan di Amsterdam, di Belanda, dan panitianya dari Pantai Costa. Dan ketuanya panitia itu adalah mantan murid saya sekolah Alkitab di Batu. Saudara, saya ini mengajar di sekolah Alkitab Batu, enggak ada honor saudara ya. Semuanya pengabdian kepada alma mater. Karena saya dulu dari sana, lalu saya jadi hamba Tuhan. Itulah yang saya bisa buat untuk membalas sekolah Alkitab saya. Kalau enggak ada sekolah Alkitab Batu, enggak ada saya jadi hamba Tuhan. Tetapi saudara, apa yang saya lakukan mengajar di sekolah Alkitab Batu ternyata tidak sia-sia. Ya, ada salah satu murid yang telepon kepada saya untuk saya pergi ke Belanda melayani pelayanan di sana. Bukan hanya di Amsterdam ini, tapi di gerejanya juga ada di satu gereja lain lagi. Sehingga ketika saya tanya, bagaimana tiketnya? Tidak usah khawatir, Om pergi saja. Nanti pasti berkat Tuhan ada ya. Dan berkat Tuhan itu lebih daripada tiket yang saya butuhkan. Puji Tuhan. Jadi saudara, apa yang kita buat dalam Tuhan, apa yang kita tabur, tidak pernah sia-sia. Pasti akan kembali. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Maka mengakhiri firman Tuhan ini, tadi saya katakan gereja membutuhkan Barnabas lebih banyak lagi supaya gereja lebih maju lagi. Berkatakan kiri kananmu, jadilah seperti Barnabas ya. Puji Tuhan. Mari musik silakan. Betapa ku mencintai ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai
Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita berdiri bersama-sama dalam Bapa, mari kita angkat tangan kita. sentuh hatiku, Haleluya. ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari saudara, kita nyanyi sambil angkat tanganmu, buka hatimu kepada Tuhan. Bapa, Sentuh hatiku, nanti Bapak Agus Murtianto ubah maju ke hidup depan berdoa. Haleluya. menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Demikian Tuhan yang menjadi kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami hati yang memberi Tuhan, anak-anak yang memberi menjadi terang di sekeliling kami Tuhan. Bahkan kami mampu memberikan dorongan kepada rekan saudara mungkin saat ini yang sedang mengalami kelemahan iman. Kami boleh memberkati mereka melalui kehidupan kami Bapa. Menteraikan setiap firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja terus di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan firman-Mu akan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa untuk Rema pada pagi ini Tuhan. Memberkati Bapak Gembala di dalam setiap pelayanannya. Menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami diberkati melalui firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau menguduskan setiap tangan-tangan kami. Kami akan memberi dengan sukacita dan Engkau membalas setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang berkekurangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi Barnabas yang memiliki hati yang baik, murah hati ya. Dan selalu menjadi berkat baik untuk banyak orang maupun juga pekerjaan Tuhan. Nah kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan juga persembahan sukarela nanti akan dipergunakan untuk Gloria Family Day ya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Nah, kita akan melihat pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari Selasa adalah kelompok sel yang seperti biasanya kita kerjakan ya. Jam 6 sore dan saudara boleh melihat di grup kita WA Gloria 1 dan 2. Untuk hari Rabu itu adalah ibadah wanita Pantai Kosta jam 5 sore juga bertempat di gereja. Begitu pula dengan pemuda Bright Generation jam 6 sore masih di lantai 1 di gereja ini ya. Dan doa puasa juga jam 6 juga di gereja. Untuk hari Minggu ibadah 5 kali seperti biasa. Jam 7, jam 9, 11, 5 sore dan jam 7 malam. Untuk sekolah minggu jam 9 pagi di lantai 4 dan remaja jam 9 pagi di lantai 2. Untuk doa pagi dimulaikan hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 5 pagi melalui Zoom meeting ya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti doa pagi kita. Ya, di sana ada barcode-nya dan ID juga password-nya. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat dulu satu video sehubungan dengan Gloria Family Day kita. Dipersilakan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ini Prima. Dia tampan, dia bisa main musik, dia bisa olahraga, dia bisa membakar. Sudahlah. Tapi ada satu yang dia nggak bisa. Buka tutup botol pakai kaki. Perjuangan pertama gagal. Perjuangan kedua gagal. Perjuangan ketiga gagal. Saat dia menyerah, jemaat datang nyemangatin. Semangat Dawan! Apapun yang terjadi jangan mundur. Perjuangan dan doa. Sebagai keluarga Jemaat Gloria, mari kita saling mendukung dan menopang. Dimulai dari ikut Gloria Family Day. Bersama-sama, pasti kuat! Ya, ternyata bisanya ditolong oleh orang lain ya. Memang, saudara, untuk kita bisa menjadi kuat, kita nggak bisa sendiri. Ada juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang bisa mendukung kita, membantu kita ya. Nah, ikuti acaranya. Bersama-sama menjadi kuat, itu tema kita, diadakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 bertempat di Wisma Nyutunggul Ametung ya, dengan kontribusi biaya sebesar Rp100.000 untuk dewasa dan untuk anak-anak kelas sekolah minggu SD ke bawah ya, itu pendaftarannya Rp50.000
Nanti saudara akan mendapatkan lengkap baik transportasi, makan siang, snack, kopi, teh dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fest atau rompi, ya itu juga bagi saudara semuanya. Dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri. Sudah ada linknya di Gloria 1 dan 2. Ataupun kalau saudara kesulitan bisa menghubungi kami, ya panitia yang ada, atau lewat komisi-komisi yang sudah ada, ya sehingga memudahkan saudara untuk juga segera ya, karena ini tinggal 19 hari lagi kami harus memesankan fest untuk saudara semuanya. Jadi saya berharap bisa mengikuti acara kita ini bersama-sama ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Mari saudara kita berdiri bersama. Sebelum kita berpisah bersalaman, kiri kanan, moga belakang. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi minggu depan. Indonesia negara yang sangat luas. Cakep. Bunga-bunga indah, baunya sangat wangi. Mari kita semua menjadi seperti Barnabas. Orangnya baik dan murah hati. Puji Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai Maranatha, pulanglah, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga.